Indonesia akan menerapkan sistem pajak baru, yaitu Cortex Administration System. Cortex Administration System. Cortex Administration System. Hari ini kami melaporkan kepada Bapak Presiden mengenai kemajuan dan rencana untuk melakukan soft launching dari Cortex yang diharapkan bisa selesai sampai dengan tahun ini, yaitu sekitar bulan Desember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semua. Selamat datang di Popcorn Podcast Pajak Pancoran. Nah, bagaimana kabarnya kawan pajak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan terima kasih sudah menyaksikan YouTube channel KPP Pratama Jakarta Pancoran. Nah, kawan pajak, sebelum kita mulai podcast hari ini, untuk lebih akrab nih, kita mau kenalan dulu ya, Mbak Inai. Perkenalkan, nama saya Ruth FMT, merupakan penyuluh KPP Pratama Jakarta Pancoran, dan ada rekan saya. Saya Rosina Dwi Rahadiani, penyuluh pajak dari KPP Pratama Bandung Cibenying. Nah, kawan pajak, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai materi hari ini, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel KPP Pratama Jakarta Pancoran, dan juga kawan pajak silahkan untuk follow media sosial kami Instagram @pajakpancoran. Dan juga kalau dari Bandung Cibenying gimana ini Mbak? Ya, untuk media sosial kami ada Instagram, Twitter itu di @pajakcibenying, dan YouTube channel kami di KPP Pratama Bandung Cibenying. Oke, nah apa nih yang akan kita bahas hari ini Mbak Ina? Ya, yang akan kita bahas hari ini adalah mungkin sesuatu yang lagi naik daun ya, lagi hot, banyak diperbincangkan di berbagai media, baik media sosial, media cetak, juga ada beberapa sosialisasi dan edukasi, yaitu tentang Cortex, Kak Ruth. Iya. Nah, mungkin ini udah familiar banget ya tentang Cortex ya, tapi mungkin Kak Ruth bisa jelaskan lebih lanjut lagi apa sih Cortex itu, Kak Ruth? Nah, jadi sebelum masuk ke materi Cortex, mungkin kita disclaimer dulu ya Mbak Ina ya, bahwa apa yang kita sampaikan saat ini, informasinya itu dapat berubah nih sesuai dengan ketentuan perpajakan yang terbaru dan juga proses pembangunan sistemnya. Dan sebelum masuk dari apa sih Cortex itu, kita harus tahu dulu nih Mbak, kenapa sih Direktorat Jenderal Pajak itu menciptakan sistem yang namanya Cortex? Apa sih latar belakangnya gitu? Jadi sebenarnya Cortex ini itu muncul karena kemajuan teknologi saat ini berkembang dengan sangat pesat ya Mbak Ina, sehingga kawan pajak itu memiliki ekspektasi yang tinggi nih terhadap layanan perpajakan yang berbasis dengan teknologi. Nah, selain itu juga biasanya kan proses bisnis saat ini kan itu masih belum terintegrasi secara optimal ya. Masih terpisah-pisah Iya, gitu ya, Kak, ya? terpisah-pisah, sehingga muncul nih untuk sistem pembaruan yang terbaru Cortex ini agar semua layanan itu tadi jadi satu gitu. Jadi dari situ muncullah yang namanya Cortex nih kawan pajak. Jadi Cortex ini merupakan sistem administrasi layanan dari Direktorat Jenderal Pajak yang akan memberikan kemudahan nih bagi penggunanya, baik internal dan juga eksternal gitu ya. Dari internal sendiri tuh termasuk kita nih Mbak Ina, petugas pajak ya? juga. Dan kalau dari sisi eksternalnya itu yaitu kawan pajak sendiri. Nah, semua nanti sistem ini akan terintegrasi ya. Kalau misalkan sebelumnya itu kan kita pakai DJP online, beda ya. Terus web e-faktur, beda lagi. Terus Innova. Nah, jadi itu membuat kawan pajak jadi bingung nih. Dan dengan adanya Cortex ini nanti akan menjadi satu, seperti itu. Nah, jadi untuk Cortex ini sendiri Mbak Ina, tujuannya diciptakan itu yaitu untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Nah, Cortex ini akan mengintegrasikan seluruh proses bisnis administrasi perpajakan, mulai dari pelaporan gitu ya, pendaftaran wajib pajak, terus pembayaran pajak, sampai proses pemeriksaan dan juga penagihannya. Nah, kalau mungkin dari manfaatnya, apa itu ya?
Nah, manfaatnya juga nggak kalah banyaknya nih ya Kak Ruth ya. Salah satu, bukan salah satu ya, mungkin salah empatnya gitu ya. Salah empatnya adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas dari proses administrasi perpajakan itu sendiri, karena nanti prosesnya akan lebih cepat, akurat, dan lebih ringkas ya. Kemudian adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan proses pelaporan dan pembayaran yang lebih mudah, kita harapkan kepatuhan wajib pajak akan terus meningkat lagi gitu Kak Ruth ya. Yang ketiga adalah peningkatan adanya kualitas layanan. Kualitas layanan nanti akan lebih terintegrasi dan terdigitalisasi. Kemudian meningkatkan kemampuan dalam analisis data, karena tadi data-data yang dihasilkan akan terintegrasi, jadi akan menjadi dasar dari adanya pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan data. Seperti itu kurang lebih Kak Ruth manfaatnya. Oke, nah soal itu juga ini Mbak, jadi Cortex ini kan dia akan menyediakan layanan perpajakan yang cepat nih, mudah diakses dari berbagai saluran gitu ya, sehingga nanti kawan pajak dapat dengan mudah nih memonitoring ya atau tracking permohonannya gitu ya. Contohnya kalau misalkan saat ini di DJP online itu IPBK gitu ya. Jadi kawan pajak bisa tahu nih permohonannya udah sampai mana prosesnya gitu. Jadi sebetulnya tidak mengganti secara keseluruhan ya, tapi kayak lebih menyempurnakan lagi seluruh layanan digital yang disediakan oleh DJP ya Kak ya. Dan juga dari sisi transparansi akun wajib pajaknya juga ya di situ. Jadi seluruh transaksi nih wajib pajak bisa melihat apa aja transaksi yang saat ini mungkin mereka lakukan dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi semua sudah tersaji keseluruhan dalam satu akun wajib pajak ya Kak ya. Benar sekali. Dan mungkin ketika kawan pajak untuk mengakses Cortex ini, apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan, Mbak Ina? Nah, untuk akses kepada Cortex ini, Kak Ruth, nanti kita sudah menggunakan implementasi NIK menjadi NPWP ya, mungkin yang udah sering digaungkan mulai dari tahun lalu ya. Nah, jadi kawan pajak perlukan adalah NIK yang telah divalidasi menjadi NPWP. Untuk kawan pajak yang ingin mengakses Cortex nanti bisa mencoba dulu untuk mengakses DJP online menggunakan NIK gitu ya. Kalau misalnya udah bisa login DJP online menggunakan NIK, artinya NIK kawan pajak sendiri sudah tervalidasi nih Kak. Tapi kalau misalnya kawan pajak belum bisa masuk, kawan pajak silakan login dulu DJP online-nya menggunakan NPWP yang 15 digit yang lama. Kemudian nanti masuk ke menu profil dan lakukan validasi NIK menjadi NPWP. Pastikan NIK yang kawan pajak masukkan adalah NIK yang sudah terintegrasi atau tervalidasi dengan data di Disduk Capil Kak. Karena langsung ada pemadanan ya betul dengan data yang ada di Disduk Capil. Berarti nanti kalau udah pakai yang namanya sistem Cortex ini kawan pajak harus menggunakan format NPWP yang baru ya Mbak Ina ya. Betul, nanti udah nggak ada lagi digit ya. NPWP 15 ya, ada yang 16 digit. Jadi mungkin kalau misalkan orang pribadi masih bisa ya mereka untuk melakukan yang namanya pemadanan ataupun validasi data agar NPWP-nya bisa digunakan nih yang format baru 16 digit seperti itu. Oke, nah tadi mungkin sudah kita informasikan apa yang perlu dipersiapkan oleh kawan pajak agar bisa mengakses yang namanya Cortex ini gitu ya Mbak. Nah kalau misalkan sudah bisa nih, bagaimana sih caranya agar kawan pajak bisa masuk ke laman dari Cortex itu? Iya, nanti untuk tampilan halaman utama dari Cortex itu di situ nanti ada 3 menu ya. Ada 3 ya. Ada atau 3 pilihan. Yang pertama adalah ada reset password, lalu yang kedua ada new registration, lalu yang ketiga ada digital access request. Untuk para wajib pajak yang telah memiliki akses terhadap DJP online, maka bisa melakukan reset password agar bisa masuk ke akun Cortex. Jadi nanti bukan pakai password DJP online, tapi kita melakukan reset password baru untuk membuat password baru di akun Cortex. Seperti itu. Kemudian untuk wajib pajak yang belum memiliki NPWP, tapi ingin mungkin memiliki NPWP, kedepannya bisa melakukan new registration. Jadi daftarnya nanti udah nggak di irek.pajak.go.id lagi, tapi di Cortex gitu ya, dengan memilih new registration. Nah, untuk para wajib pajak yang sudah punya NPWP, tapi belum pernah melakukan aktivasi eVIN ya, kalau saat ini atau belum punya akses DJP online, bisa memilih digital access request untuk dapat diberikan akses terhadap akun Cortex.
Seperti itu. Oke, berarti nanti untuk bisa mengakses Cortex ini ada 3 pilihan tadi ya Mbak Ina ya. Ada reset password. Reset password ini untuk kawan pajak yang sudah bisa mengakses yang namanya DJP online gitu. Nah, kalau misalkan untuk yang new registration ini benar-benar kawan pajak yang belum punya NPWP ya istilahnya ya. Belum punya NPWP dan belum punya akun DJP online. Nanti new registration itu bukan cuma untuk buat NPWP baru, tapi misalnya untuk istri yang kewajiban pajaknya gabung suami, nanti di new registration dia bisa punya akses untuk akun wajib pajak. Berarti tinggal input data diri nanti ya, sama nomor handphonenya juga yang valid. Nah, kemudian emailnya juga dipastikan email yang aktif dan valid ya. Dan tadi yang ketiga itu ada digital access request. Ini intinya dia, misalkan dia udah punya NPWP, tapi belum bisa mengakses yang namanya DJP online gitu ya. Berarti nggak perlu lagi dong Evin ya. Iya, nanti udah nggak ada Evin nih Kak Ruth ya di Cortex. Iya. Nah, oke. Itu salah satu ya tadi ya Mbak, untuk proses bisnis mungkin masuk ke registration ya, karena di DJP ini sendiri rencananya nanti bakalan ada 21 proses bisnis nih Mbak. Ada banyak ya. Banyak. Dan untuk saat ini kita akan bahas topik mengenai yang proses bisnis registrasi nih Mbak Ina. Kalau misalkan sebelumnya kan untuk mendaftar NPWP itu kan dari IREK ya, dan juga itu masih terbatas gitu. Dan kalau misalkan dari DJP online juga fiturnya masih terbatas juga nih. Apa sih bedanya proses registrasi yang sebelumnya dengan yang nanti ke depannya melalui Cortex ini? Iya, tadi seperti yang sebelumnya udah kita sebutkan ya Kak Ruth ya, bahwa nanti di Cortex itu untuk NPWP akan menggunakan format NPWP 16 digit nih Kak. Jadi untuk para wajib pajak orang pribadi yang memiliki NIK, NPWP-nya nanti tinggal menggunakan nomor induk kependudukan saja 16 digit. Nah, untuk wajib pajak badan usaha ataupun misalnya wajib pajak orang pribadi yang berstatus warga negara asing yang sebelumnya sudah memiliki NPWP 15 digit, itu cukup menambahkan satu angka 0 di awal. Jadi yang asalnya 15 digit tambah 1 0 jadi 16 digit ya. Kemudian untuk kenapa kita nanti NPWP-nya itu dari format 15 digit menjadi 16 digit, itu adalah salah satunya mendukung gerakan single identity number ya. Jadi satu data, betul, kebijakan satu data nanti agar data-data dari berbagai pihak nih bisa terintegrasi gitu ya, baik aktivitas ekonomi, transaksional ataupun aktivitas-aktivitas lainnya gitu ya. Nanti datanya bisa terintegrasi dalam satu data NIK. Selain itu juga tentu sangat memudahkan karena cukup mengingat satu nomor NIK ya, daripada harus mengingat 2 nomor NIK dan NPWP. Nah, lalu yang berikutnya adalah adanya perbedaan mengenai NPWP cabang Kak. Kalau misalnya sebelum Cortex kita mengenal adanya NPWP cabang ya untuk badan-badan usaha ataupun orang pribadi pengusaha tertentu yang memiliki tempat usaha yang berbeda dengan lokasi usaha pusatnya ya atau kegiatan utamanya. Nah, itu kan diberikan NPWP cabang. Nanti di Cortex sudah tidak ada lagi Kak Ruth. Nanti akan diberikan namanya NITKU ya, nomor identitas tempat kegiatan usaha. NITKU itu adalah memberikan identitas kepada lokasi usaha wajib pajak. Jadi hanya sebatas identitas saja Kak, tapi tidak menjadikan proses administrasi perpajakannya di lokasi cabang. Jadi semuanya nanti akan terpusat di NPWP pusatnya, seperti itu. Kenapa kita buat adanya terpusat ya, agar nanti data-datanya itu bisa terkonsolidasi dan terintegrasi dalam NPWP pusatnya gitu. Jadi memudahkan dalam pelaporan dan juga pengawasan. Ya. Jadi kalau dulu misalkan cabangnya ada banyak, NPWP-nya banyak gitu ya Mbak. Jadi kalau sekarang dengan adanya NITKU ini, dia NPWP pusatnya itu satu entitas dengan berbagai lokasi identitas lokasi usaha gitu ya, kegiatan usaha. Lalu yang berikutnya ada pemberian akses digital ya. Kalau misalnya dulu kan kita mengenal adanya Evin gitu ya. Kemudian ketika melakukan proses pendaftaran atau registrasi itu ada di aplikasi namanya ireg.pajak.go.id ya. Kemudian ketika akan melakukan permohonan PKP, kita harus datang ke KPP terdaftar gitu ya, mengajukan permohonan manual gitu. Nah, nanti di Cortex ini semuanya sudah
digitalisasi dan hanya tahapnya itu disimplifikasi, disederhanakan. Seperti yang tadi kita jelaskan sebelumnya, ada untuk pendaftaran pribadi itu ada new access request ya, ada new request, kemudian new registration, betul. Kemudian nanti akan langsung diberikan akses digital, jadi tidak ada permintaan e-fin gitu. Jadi setelah kawan pajak melakukan validasi NIK di tadi new registration, akan langsung otomatis mendapat akses terhadap layanan digital dari DJP. Seperti itu, Kak. Nanti untuk proses-proses lainnya, berbagai permohonan ataupun pelaporan pembayaran, lalu layanan-layanan DJP lainnya, semua bisa diakses langsung melalui Cortex. Seperti itu, Kak. Sangat simpel dan mudah ya. Jadi kalau misalkan dulu, misalkan badan nih ya Mbak, kalau mau mengajukan PKP, nah itu harus datang ya ke kantor pajak untuk dilakukan aktivasi. Belum lagi direkturnya juga harus datang untuk tanda tangan gitu ya. Nah dengan adanya Cortex ini bisa dilakukan secara online digital, gitu ya, digital. Online, langsung di akun Cortex milik wajib pajak. Iya. Oke, nah selanjutnya mungkin yang pengaturan ulang kata Sandi ya Mbak. Kalau misalkan tadi untuk yang lupa e-fin itu ya, itu kan harus datang nih ke KPP terdekat. Kalau misalkan badan harus datang ke KPP terdaftarnya. Nah, dengan adanya Cortex ini, kawan pajak cukup dengan memilih reset password aja. Jadi nanti linknya itu akan dikirimkan ke email, kemudian kawan pajak akan mengklik nih link password tersebut, jadi sehingga reset passwordnya bisa digunakan lagi gitu untuk Cortex-nya. Nah, kemudian itu ada perubahan data wajib pajak juga nih Mbak Ina. Kalau misalkan dulu perubahan data wajib pajak itu kan ada pilihan harus datang ke kantor atau misalkan mengajukan secara manual ya, ngisi formulir gitu ya. Betul, dikirim pos, datang ke kantor gitu ya, agak sedikit menyulitkan gitu PR juga ya misalkan. Nah, terus kalau dengan adanya Cortex ini bisa dilakukan secara mandiri nih Mbak Ina. Jadi kawan pajak tinggal input aja data yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, kemudian nanti tanpa harus menghubungi petugas pajak nih. Jadi bisa dilakukan secara mandiri, nggak perlu datang ke kantor pajak gitu. Jadi nanti datanya udah terupdate secara otomatis. Gitu. Dan data-datanya itu juga bisa nanti ada bisa multi KLU ya. Jadi klasifikasi lapangan usahanya bisa beberapa ya Kak ya. Kemudian juga wajib pajak juga bisa mendaftarkan nomor rekeningnya Kak ya. Ya, mungkin beberapa kawan pajak sering mengajukan atau ada beberapa yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Kak ya, atau restitusi. Itu nanti nomor rekening sudah sesuai yang ada di data profil wajib pajak Kak ya. Jadi kalau misalkan ada pengembalian terhadap rekening tersebut, itu kawan pajak nggak perlu mengajukan lagi nih ke kantor ya Mbak. Cukup melalui Cortex itu bisa lebih cepat gitu ya, nggak perlu surat-suratan lagi ya Kak ya. Nah, menjelang kita nanti go live ya, atau mulai digunakannya Cortex ini, kita juga DJP tentu mempersiapkan nih baik dari petugas pajak ataupun wajib pajaknya terutama ya Kak ya. Salah satunya dengan mengadakan edukasi, dan juga kita telah meluncurkan adanya simulasi Cortex. Nah, mungkin Kak Ruth bisa menjelaskan lebih lanjut nih tentang apa sih simulasi Cortex ini Kak? Ya. Jadi sebenarnya kita udah melakukan edukasi ya ke kawan pajak itu mulai dari awal tahun 2024 tuh. Kita udah kasih gambaran nih untuk Cortex itu akan seperti ini gitu ya Mbak. Dan kemarin di bulan Agustus dan September kita juga undang beberapa kawan pajak yang terpilih ya untuk langsung praktik nih Cortex itu seperti apa tampilannya. Nah, dan di bulan Oktober ini kawan pajak udah bisa nih Mbak untuk langsung praktik ya atau melihat gitu ya tampilannya seperti apa. Nah, kawan pajak harus punya akses dulu nih ke DJP online. Kemudian nanti di bagian informasi di situ ada akun simulator untuk Cortex tersebut. Kemudian kawan pajak nanti langsung daftar ya, pilih daftar simulator untuk Cortex, dan kawan pajak silakan isi nih bagian email dan kode keamanan. Pastikan juga untuk emailnya terdaftar DJP online tersebut itu valid Mbak Ina, karena nanti linknya akan dikirim nih ke email tersebut.
Nah, ketika muncul notifikasi registrasinya berhasil, kawan pajak silakan untuk cek emailnya secara berkala. Pastikan bahwa ada balasan email nih yang akan berisi username, password, dan juga tautan untuk login ke Cortex-nya sendiri. Nah, ketika sudah berhasil nih, Mbak Ina, nanti ada beberapa menu nih yang ada di situ tampilannya. Ada misalkan My Portal gitu ya, dan juga ada e-tax invoice, ada e-bupot, ada payment, general ledger, dan banyak lagi nih Mbak Ina yang akan kita bahas di episode selanjutnya tentunya. Menarik sekali ya, masih banyak ternyata bahasan tentang aplikasi Cortex iya. ini, karena aplikasinya sendiri itu seluruh aplikasi layanan perpajakan dalam satu aplikasi Cortex ya. Jadi sangat menarik ya untuk disimak episode berikutnya. Baik kawan pajak, sangat menarik pembahasan kita pada sore hari ini. Jika boleh saya rangkumkan atau resumekan mengenai bahasan kita tentang hari ini adalah bahwa Cortex ini adalah sebuah layanan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan layanan administrasi perpajakan yang lebih mudah, lebih sederhana, yang artinya mungkin lebih mengintegrasikan keseluruhan aplikasi yang tersedia dalam satu aplikasi Cortex ya, dan lebih menjaga wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya ya, seperti itu Kak. Dan mungkin kenyamanan itu bukan hanya untuk wajib pajak, tapi juga untuk kita petugas pajak ya, tentu. karena nanti data yang disediakan akan lebih akurat dan terintegrasi. Ya Kak, kita ada di mana nih Kak hari ini? Kayak cuacanya mendung-mendung sejuk nih Kak ya. Nah, ini kita ada di salah satu kafe ya yang ada di Bandung ya Mbak Ina. Terima kasih Mbak Ina sudah mengundang kami. Sama-sama. Ya, kita ada di Karaya Coffee ya, yang letaknya ada di Jalan Purnawarman atau dekat dengan KPP Pratama Bandung Cibenying ya. Kali ini memang kita podcastnya suasananya berbeda ya. Berbeda ya. Iya, benar. Biar lebih fresh lagi gitu fresh Kak ya. lagi juga. Dan materinya juga menarik yang kita bahas ya, yaitu Iya, tadi mengenai betul. Cortex. Iya. Demikian sudah kami bahas ya kawan pajak, pembahasan mengenai Cortex. Dari mungkin awal kita bahas tentang manfaatnya, lalu tujuan Cortex, sampai ke simulator ya Kak ya. Simulator ya. Dan terima kasih kawan pajak sudah menyaksikan podcast hari ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube KPP Pratama Jakarta Pancoran dan YouTube KPP Pratama Bandung Cibenying. Terima kasih. Sampai jumpa.